Oke, kita sambung lagi ya, kuliah kita pada video yang kedua ini ya, tentang etika kehidupan kampus. Ya. Secara umum, mahasiswa Universitas Wahid Hasyim itu harus mematuhi ya, jadi ini hal-hal yang perlu dilakukan oleh mahasiswa. Yang pertama itu adalah menjunjung tinggi nama alma mater dan nilai-nilai luhur Unwahas. Ya. Jadi salah satu nilai luhur Unwahas itu adalah Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Kemudian yang kedua itu menyelesaikan studi tepat waktu, ya jangan molor-molor. Ya. Karena semakin panjang masa studi, maka biayanya juga akan makin bertambah. Ya, jadi Anda harus menyelesaikan studi tepat waktu. Berapa lamakah tepat waktu? Tepat waktu adalah 4 tahun. Ya. Kemudian menghormati dosen, karyawan, sesama mahasiswa, dan masyarakat pada umumnya. Jadi kalau Anda nanti ternyata berkelakuan buruk di masyarakat, ya sama saja ya, tetap akan dikenai sanksi jika terdapat laporan bahwa Anda melakukan perbuatan yang tidak pantas kepada orang di luar warga kampus. Yang keempat, membantu sesama mahasiswa dalam hal yang positif. Ya, jangan membantu sesama mahasiswa di dalam ujian. Ya. Kemudian yang kelima itu selalu berusaha memenuhi komitmen waktu. Nah, jadi selalu memberitahu kalau mengubah janji. Apa yang dimaksud dengan etika kehidupan kampus? Etika kehidupan kampus itu adalah ketentuan yang mengatur tentang hak dan kewajiban mahasiswa, tentang larangan, tentang tata krama, dan sanksi bagi mahasiswa yang melakukan pelanggaran. Jadi ada 4 isinya. Yang pertama hak dan kewajiban, kedua larangan, ketiga tata krama, dan keempat sanksi atau hukuman. Ya, oh ya ini foto ini. Ya, foto ini itu adalah mahasiswa dari Afghanistan, ya sudah lulus, sekarang sudah kembali ke negaranya. Ya. Dari jurusan hubungan internasional. Nah, hak mahasiswa itu adalah kewenangan yang dimiliki mahasiswa terkait dengan fungsi dan perannya sebagai warga Unwahas. Menggunakan kebebasan akademik, ya seperti sudah dijelaskan sebelumnya, apa itu kebebasan akademik? Yaitu menyampaikan pendapat sesuai dengan kaidah-kaidah akademik. Ya. Nah, hak yang kedua itu memperoleh pengajaran sebaik-baiknya, ya sesuai dengan standar. Jadi Anda boleh protes menyampaikan kepada kajur atau dosen wali atau dekan atau wakil dekan jika dosen mengajar tidak sesuai dengan standar. Ya, misalnya pada setiap kuliah online ini hanya memberi tugas saja, tidak memberi materi yang lain, tidak memberi referensi, ya. Nah itu silakan disampaikan kepada dosen wali atau kajur atau dekan. Ya. Yang ketiga itu memanfaatkan semua fasilitas dalam rangka kelancaran proses belajar. Fasilitas tentu di sini ada laboratorium, ada perpustakaan, ya, dan fasilitas lain, ya, kelas, ruang pertemuan. Nah, yang keempat mendapat bimbingan akademik. Ini oleh dosen wali atau biasa disebut dengan
pembimbing akademik. Nah, itulah dosen wali sebagai pengganti orang tua yang bertanggung jawab atas kesuksesan studi Anda. Jadi semua masalah itu harus Anda sampaikan kepada dosen wali. Masalah apapun, baik masalah yang menyangkut studi maupun masalah yang menyangkut pribadi. Ya. Yang kelima itu mengikuti kegiatan organisasi mahasiswa. Ya. Yang keenam, memperoleh penghargaan atas prestasi yang diperoleh. Jadi kalau misalnya Anda jadi juara, itu akan mendapat penghargaan sebagaimana mestinya. Misalnya juara 1 di tingkat nasional, itu akan diberi penghargaan untuk dibebaskan dari semua biaya pendidikan ya, sampai lulus gitu ya. Jadi kalau sekarang Anda juara 1 di tingkat nasional, itu biasanya akan diberi penghargaan pembebasan biaya UKT misalnya sampai dengan lulus ya. Nah, kewajiban itu adalah sesuatu yang harus dilakukan. Ya, ini nomor 1, mematuhi semua peraturan atau ketentuan, baik di universitas, di fakultas maupun di jurusan, ya, maupun di kelas, ya, harus dipatuhi. Yang kedua, ikut memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, ketertiban, dan keamanan. Ya, jadi kebersihan, ketertiban, keamanan maupun sarpras itu tidak hanya tanggung jawab dari bagian-bagian di universitas atau fakultas, tapi kita semua juga ikut bertanggung jawab untuk memeliharanya. Yang ketiga, ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan. Ya, itu sebabnya Anda harus bayar UKT, ya, bayar SPI, dan bayar yang lainnya. Kemudian yang keempat itu menghargai pengetahuan, teknologi dan atau kesenian dan menjaga kewibawaan dan nama baik Unwahas. Yang kelima itu menggunakan bahasa yang santun dalam berkomunikasi. Ya, yang keenam menjunjung tinggi kebudayaan nasional. Nah, tadi sudah ya di video yang pertama sudah kita lihat apa itu kebudayaan nasional ya, dan apa nilai-nilainya. Ya, nilai-nilainya tadi Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, kemudian ada Undang-Undang Dasar 1945 dan NKRI. Nah, ini larangan. Larangan ada banyak. Ya, melakukan tindakan yang bertentangan dengan peraturan atau norma yang berlaku di lingkungan Unwahas. Yang kedua, menyalahgunakan nama lembaga. Ada beberapa kasus itu menggunakan nama lembaga untuk menghimpun dana dan ternyata disalahgunakan. Yang ketiga, memalsukan atau menyalahgunakan karya ilmiah, surat, dokumen, kwitansi, nilai, tanda tangan, dan rekomendasi dari pejabat, dosen, karyawan Unwahas. Jadi ada larangan, tidak boleh memalsukan. Ya, sanksinya berat ya. Kemudian menghambat atau mengganggu berlangsungnya kegiatan Tridharma. Jadi kegiatan apapun yang dilakukan di kampus selama berhubungan dengan Tridharma tidak boleh diganggu. Yang kelima ini ya, dilarang memasuki secara tidak sah ya, bangunan atau sarana yang dikelola Unwahas. Secara tidak sah itu berarti tanpa izin. Yang keenam, menimbulkan atau coba menimbulkan ketidaktertiban dan perpecahan di kampus Unwahas. Misalnya jadi provokator, ya, kemudian memfitnah, baik secara langsung maupun melalui media sosial. Yang ketujuh, bertingkah laku melanggar norma susila, penghinaan, pencemaran nama baik, maupun peraturan yang berlaku. Ya, norma susila pasti Anda sudah tahu, berzinah misalnya, ya, atau melakukan perbuatan-perbuatan lain,
kayak pelanggaran seksual ya, terhadap lawan jenis ya, itu akan dimasukkan ke dalam pelanggaran. Kemudian membawa, menyimpan, mendistribusi, mengkonsumsi, memperdagangkan minuman keras atau obat-obat terlarang di dalam maupun di luar kampus. Ya, jadi di luar kampus pun Anda akan diberikan sanksi. Yang 9, ya, melakukan pemaksaan untuk menghalangi, mengganggu, atau menggagalkan kegiatan kedinasan para sivitas akademika dan tamu Unwahas atau jalan masuk keluar daerah yang dikelola Unwahas dan sekitarnya. Ya, jadi nggak boleh ya, Anda misalnya mau demo terus kemudian jalan itu ditutup, nggak boleh. Kemudian mengancam, memeras, atau menteror ya, pejabat, dosen, karyawan, dan mahasiswa ya, sehingga mengganggu keselamatan orang lain. Ini membawa, menyimpan, atau menggunakan senjata tajam, senjata api, benda atau barang yang patut disadari atau diketahui dapat membahayakan diri sendiri atau orang lain. Dan yang terakhir, melakukan perkelahian di lingkungan universitas. Ya. Jadi sekalipun tidak suka, membenci, ya, itu tidak boleh berkelahi. Berkelahi di luar itu akan dimasukkan ke dalam pelanggaran norma susila, ya, norma-norma di masyarakat, tapi perkelahian di dalam kampus itu dimasukkan ke dalam pelanggaran berat. Nah, berikutnya etika ini juga mengatur tentang tata krama. Apa tata krama? Itu adalah adat, kebiasaan, norma, dan aturan sopan santun yang perlu diikuti. Ya, terkait dengan dalam melaksanakan hak dan kewajiban sebagai mahasiswa. Tata krama menyampaikan pendapat di depan umum, ya ini bahasa kasarnya demo gitu, di dalam kampus itu harus memberitahu rektor, ya, baik di dalam kampus maupun di luar kampus. Ya, sedangkan di luar kampus ada tambahan bahwa Anda harus juga memberitahu kepada pihak kepolisian. Yang kedua, wajib mentaati peraturan dan ketentuan yang berlaku. Ya. Yang ketiga, ini mengedepankan dialog. Ya. Jangan hanya mau menang sendiri. Manakah yang sebaiknya dilakukan? Yang di sebelah kiri atau di sebelah kanan? Sebelah kanan itu adalah kegiatan-kegiatan di mahasiswa Fakultas Teknik ya, di Unwahas, yang kompetisi Komurindo Combat itu adalah kompetisi roket. Ya. Kemudian robotika, dan yang bawah ini adalah mobil hemat energi. Ya. Semuanya mendapatkan prestasi yang tinggi, meskipun belum jadi juara, semuanya menjadi finalis di tingkat nasional. Dan ini adalah kerja kelompok, ya, kerja bersama, tidak hanya 1-2 orang saja. Oke, di dalam pergaulan, ya, ketika Anda masuk, ini Anda sudah menjadi satu keluarga besar di Unwahas, ya, tidak membedakan sosial ekonomi, suku, agama, ras maupun golongan. Ya. Jadi jangan heran ketika Anda masuk ke kampus, itu Anda akan menjumpai teman-teman dari Kalimantan, dari Sumatera, dari Maluku, dari Papua, gitu ya, dengan agama yang berbeda-beda, ya, dengan budaya yang berbeda-beda, dengan tingkat ekonomi dan sosial yang berbeda. Ya, ada yang orang tuanya anggota DPR, ada yang orang tuanya pedagang, ada yang orang tuanya PNS, ada orang tuanya biasa-biasa saja, ada yang hanya penjual bakso gitu ya, ada yang pemulung, semuanya menjadi satu keluarga.
Kemudian di dalam pergaulan, Anda juga harus mengembangkan kepekaan sosial, kesetiakawanan maupun solidaritas. Sopan santun dalam berperilaku dan berpikir, kemudian dalam bersosialisasi juga menerapkan sopan santun. Menampilkan sikap hormat dan menghargai kepada setiap orang. Nah, di dalam berkomunikasi, kalau tadi dalam bergaul, sekarang berkomunikasi, ini Anda harus kenal ini, ya, pimpinan di jurusan, fakultas maupun universitas, supaya ketika Anda menghadap itu tidak salah, ya, tidak salah orang, ya, mengenal dosen di lingkungannya juga begitu ya, supaya tidak salah dosen, salah mata kuliah, kemudian mengenal karyawan admin, karena urusan administrasi itu Anda akan dibantu oleh para admin ini. Hormat pada setiap orang, kemudian menjunjung tinggi kejujuran akademik, ya, menunjukkan sikap dan perilaku sopan, saling menghargai, saling mengingatkan, serta saling bantu antar mahasiswa. Nah, di dalam penampilan, ya, pakaian harus bersih, rapi, sopan, serasi, dan tidak berlebihan. Ya, sedangkan pada kegiatan upacara atau kegiatan khusus, ya wajib ya mengikuti ketentuan pakaian serta kelengkapan yang berlaku. Nah, misalnya dalam upacara hari santri, Anda harus pakai sarung, peci, pakai jari itu. Ini aturan etika untuk berkomunikasi menggunakan media sosial, ya, baik WhatsApp, ya, Instagram maupun yang lainnya. Contoh ya, untuk keperangan-keperangan lain ada modifikasi ini sanksi. Ya, jadi kalau Anda melakukan pelanggaran, baik melanggar etika, melanggar tata krama, ya, melanggar ya larangan tadi, yang pertama akan ditegur secara lisan, hanya diomongi saja. Itu kemudian kalau tidak mempan diberi teguran tertulis. Kalau parah ya langsung diskorsing atau dikeluarkan. Ya, jadi yang nomor 5 itu dicabutannya sebagai mahasiswa UAS itu artinya harus keluar. Yang keenam itu ijazahnya ditahan sampai kasusnya selesai, ditunda lulusnya kalau terjadi pelanggaran akademik. Dan yang ke-8 kalau sudah dinyatakan lulus itu bisa dibatalkan kelulusannya. Jadi misalnya ketika Anda membuat skripsi atau membuat tugas akhir, sudah dinyatakan lulus, kemudian 5 tahun kemudian Anda kerja, setelah 5 tahun ternyata ada yang komplain bahwa tugas akhir yang Anda buat itu adalah plagiat atau jiplak. Ya, setelah disidangkan ternyata benar, maka ijazahnya dicabut. Jadi lulusnya dibatalkan. Nah, mulai sekarang Anda harus menghindari sisi-sisi yang tidak benar ini, ya, plagiat, nyontek. Mulai sekarang ya dihindari. Baik, itu yang dapat saya berikan berkaitan dengan etika kehidupan kampus ya. Jadi 2 video ini diharapkan bisa memberi pencerahan kepada Anda, pemahaman kepada Anda, itulah yang harus dipatuhi, ya, dilaksanakan maupun yang harus dihindari. Saya tutup. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.